Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah saat hari ini. Kita bersyukur kita masih ada di tempat ini, bisa beribadah kepada Tuhan. Baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita semua mendapatkan berkat yang sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah selama kami hidup, kami mau menyanyi buat Engkau. Selama kami ada, kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Satu-satunya sumber dari segalanya. Haleluya. Satu-satunya sumber dari segalanya. Kebenaran yang selalu
hidup kita tidak akan sama. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia. Amin. Haleluya. Aku tidak mau hidup seperti Tuhan. Haleluya. Tuhan yang mulia, puji
siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Kemampuan kami terbatas. Sekitar kami menakutkan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Bangsa kami perlu Engkau Tuhan. Kota kami perlu Engkau Tuhan. Gerejamu perlu Engkau Tuhan. Lawat kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau
Tidak ada lain, hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya dapat mengatasi segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu melawat kami pagi hari ini. Hadirat-Mu yang sama melawat semua umat Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Mereka beribadah, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan seisi rumah mereka. Mereka memuliakan Tuhan. Tuhan melawat umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami, hidup kami fokuskan hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu kami tanggalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu penuh atas kami. Pengurapan Tuhan penuh atas hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini. Kami siap sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ada bersama dalam ibadah pagi hari ini di tempat ini, maupun saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah, selamat menikmati berkat Tuhan melalui firman Allah. Baik, saya ajak kita membuka firman Tuhan pagi hari ini. Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. Mari kita membaca bersama firman Tuhan ini. Saya hitung sampai 3, kita mulai membaca bersama. Efesus 3 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, antara iman dan imun. Nah saudara, iman dan imun ini, kalau saya perhatikan, ini adalah hal yang penting bagi kita untuk hari-hari ini. Ya. Apalagi ketika kita sedang ada di dalam satu suasana dalam beberapa waktu ini menghadapi pandemi COVID-19. Kita seringkali mendengar istilah imun atau imunitas. Dan saya tertarik Bapak Ibu untuk melihat firman Allah untuk menjadi perenungan kita pagi hari ini. Apa kata firman Tuhan antara iman dan imun? Saya merasa perlu, kenapa? Supaya sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu, kita benar-benar dapat memilah mana yang lebih kita prioritaskan khusus untuk hari-hari ini. Berhubungan dengan tema yang saya angkat antara iman dan imun, saya memberikan sedikit ketika saya membuka dan melihat pengertian dari imun itu atau imunitas adalah kebal terhadap suatu penyakit atau kekebalan tubuh. Imun adalah kekebalan tubuh, daya tahan tubuh. Dan saya yakin banyak di antara Bapak Ibu yang sudah memahami ini. Sehingga dengan menghadapi pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, kita melihat ada beberapa himbauan atau saran-saran yang diberikan agar kita dapat meningkatkan imunitas kita. Beberapa hal itu antara lain yang saya perhatikan, supaya dapat meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh, maka kita dianjurkan untuk yang pertama makan makanan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi.
atau juga memiliki pola hidup sehat. Yang kedua, kita harus minum banyak air putih. Kemudian yang ketiga, kita harus mensuplai vitamin C paling tidak. Kenapa? Untuk meningkatkan produksi sel darah putih kita. Karena dengan kita memiliki atau mengkonsumsi vitamin C itu kunci untuk memerangi infeksi dalam tubuh kita. Bagaimana meningkatkan imunitas kita juga dikatakan kita harus rutin berolahraga atau olahraga teratur. Juga yang sering kali kita lihat dan kita dengar, bahkan kita juga sudah sering kali juga mungkin melakukan di rumah kita, setiap pagi paling tidak antara jam 9 atau jam 10 sampai jam 11, kurang lebih 1 jam, kurang lebih 15 menit, kita disuruh untuk berjemur di bawah terik matahari. Saking terlalu lama berjemur sampai jadi celeng Bapak Ibu. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena kita berusaha karena dikatakan bahwa dengan kita berjemur, maka itu salah satu bagian untuk meningkatkan imunitas kita. Kemudian menghindari stres. Istirahat yang cukup itu juga adalah bagian di mana kita dapat meningkatkan imun, daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana dengan iman, Bapak Ibu? Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Kalau imun itu adalah berhubungan dengan daya tahan tubuh. Kalau iman itu berhubungan dengan daya tahan roh. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, saya melihat, saya coba cari dan saya perhatikan, ada peneliti berkata bahwa tiap manusia yang sehat memiliki imunitas untuk melawan berbagai mikroba. Jadi setiap manusia yang sehat, saudara dan saya yang sehat, dikatakan bahwa kita memiliki imunitas untuk melawan berbagai mikroba, baik bakteri, virus, maupun jamur. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang ada di tempat, yang ada di rumah, tentu kita adalah orang-orang yang mengakui bahwa kita juga punya imunitas itu. Kita punya daya tahan tubuh. Bahkan menurut para peneliti di Amerika Serikat dikatakan bahwa imun, ya, imun itu imunitas seseorang dikatakan di dalam tubuh seseorang, di dalam tubuh manusia ada yang namanya neutrofil. Neutrofil dalam tubuh seseorang itu akan melawan bakteri yang ada coba masuk dalam tubuh manusia. Juga ada yang namanya limfosit. Limfosit itu untuk melawan virus yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara, bahwa betapa kita memahami pentingnya imunitas, daya tahan tubuh kita untuk menghindarkan kita dari segala serangan-serangan baik virus maupun bakteri-bakteri yang coba mengganggu, membuat manusia atau seseorang menjadi sakit. Tetapi hal yang juga tidak kalah penting dan tentu kita akan mengambil satu keputusan saat ini ketika kita memahami firman adalah ketika kita memahami iman yang menurut firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu bisa bayangkan
ketika kita memiliki iman, iman ini menjadi dasar dari apa yang kita harapkan, bukti dari apa yang belum kita lihat. Ini iman. Dibandingkan dengan imun adalah sesuatu yang nyata. Dan itu kita mulai lakukan hari-hari ini, saudara. Tetapi bagaimana dengan iman kita? Apakah kita masih melihat atau kita masih lebih memprioritaskan imun, daya tahan tubuh kita, kemudian iman itu kita mulai kesampingkan atau jadikan bagian hal yang nomor 2, menjadi bagian yang penting dalam hidup kita? Nah, saya melihat dari beberapa peneliti yang mereka sudah meneliti, para dokter juga meneliti. Di Amerika Serikat ada kurang lebih 90% para dokter mengakui bahwa iman berkontribusi positif pada proses kesembuhan. Ini dokter yang menyatakan. Iman itu memiliki kontribusi yang cukup besar untuk proses kesembuhan. Nah, saudara, secara logika kita mungkin akan berkata, mana bisa, ya kan? Iman itu punya kontribusi yang besar untuk proses kesembuhan. Sebab kita tentu berpikir bahwa kita melihat bahwa banyak orang sakit. Orang-orang sakit ini berusaha untuk melakukan sesuatu untuk proses kesembuhan mereka dengan berbagai macam cara yang sudah diberikan atau disarankan oleh para medis itu. Tetapi ketika kita melihat satu kebenaran, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ternyata ada pengakuan bahwa memang iman memiliki kontribusi yang sangat positif untuk proses kesembuhan. Itu sebabnya mengapa saya merasa perlu untuk kita kembali melihat, kita kembali memperhatikan antara iman dan imun ini. Agar kita tahu di dalam situasi kondisi hari-hari ini, Bapak Ibu, mana yang kita lebih butuhkan? Apakah iman atau imun? Sekali lagi saya katakan, sama-sama kita butuhkan. Tetapi kalau kita melihat dalam firman Allah, bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita pikirkan, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dengan cara apapun, tetapi apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia itu, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia itu, itulah yang dapat Tuhan lakukan berdasarkan iman kita. Amin. Kalau imunitas kita, Bapak Ibu, sudah bukan rahasia lagi, banyak orang sudah tahu untuk melakukannya. Tetapi bagaimana dengan iman ini? Saudara, saya ingin memberikan beberapa poin pagi hari ini. Bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita. Kalau tadi, bagaimana kita dapat meningkatkan imun kita, beberapa yang saya sudah katakan adalah mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, menjaga pola hidup sehat, minum air putih, berolahraga teratur, saudara berjemur di panas, di bawah terik matahari, menghindari stres, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin-vitamin, khususnya vitamin C. Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita? Saya berikan beberapa poin firman Allah. Yang pertama, Roma pasal 10. Tentu Bapak Ibu juga sudah banyak mempelajari firman Tuhan ini. Roma 10 ayat 17. Yang pertama adalah untuk meningkatkan iman kita. Firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita? Yang pertama, agar iman kita benar-benar kuat, kita punya daya tahan secara roh, maka kita harus dikatakan menurut firman ini adalah mendengar firman.
Tuhan. Mendengar firman. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini sedang mendengar firman. Ketika engkau menangkap firman Tuhan itu, dan engkau taruh firman Tuhan di dalam hatimu, maka disitulah imanmu sedang tumbuh. Amin. Mendengar firman. Iman tidak dapat muncul dengan sendirinya tanpa firman. Jadi firman ini harus menjadi bagian dalam hidup kita. Karena dengan mendengar firman, maka iman kita akan timbul. Amin Bapak Ibu. Jadi iman ini akan timbul ketika kita mendengar firman. Sama dengan kita menikmati firman. Makan makanan rohani. Sama dengan ketika seseorang mau meningkatkan imunitas daya tahan tubuhnya, dia harus makan makanan yang bergizi. Firman itu adalah makanan rohani yang sangat bergizi bagi kita. Amin. Untuk menumbuhkan iman kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak makan firman Tuhan, bagaimana iman kita? Tapi kalau setiap saat, setiap waktu kita makan firman Tuhan, haleluya. Setiap bangun pagi sudah makan firman Allah, sudah mengkonsumsi makanan sehat ini, makanan rohani. Matius pasal 4 ayat 4, Yesus berkata bahwa makananku adalah manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berbicara bahwa kita sangat membutuhkan firman menjadi makanan rohani kita. Karena dengan firman, maka iman kita akan timbul. Dan iman kita itu, dengan iman kita akan menghadapi dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang kedua, bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita? Seperti imun tadi membutuhkan air putih, mengkonsumsi air putih. Firman Allah juga berkata bahwa di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Meningkatkan iman kita yang kedua adalah bagaimana kita dapat menjadikan kekuatan Tuhan itu roh Tuhan. Kekuatan Tuhan ini berbicara tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan seperti Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17 ayat pokok kita tadi berkata bahwa aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Amin Bapak Ibu. Jadi iman itu akan tumbuh ketika kita menikmati firman. Yang kedua, ketika kita mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Yang dikatakan di sini kekuatan roh Tuhan ada di dalam batin kita. Dan itu akan membuat iman kita, Kristus, berdiam di dalam hati kita. Yang ketiga, bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita? Saudara, di dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-13, Titus 1 ayat 13, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi apa Bapak Ibu? Sehat dalam iman. Haleluya. Tegurlah mereka, dikatakan di sini. Tegurlah mereka dengan tegas. Saya hubungkan dengan Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur
dan kuhajar. Barang siapa yang dikasihi oleh Tuhan, dia ditegur, bahkan dihajar oleh Tuhan. Kalau Tuhan menegur kita, kalau Tuhan menghajar kita, Tuhan tidak punya maksud untuk menghancurkan kita. Tetapi kalau Tuhan menegur, menghajar kita, itu sama dengan dia sedang mendisiplinkan kita. Supaya apa? Supaya kita punya iman. Dikatakan menurut firman Allah ini, supaya Bapak Ibu, kita punya disiplin, kedisiplinan. Tuhan menegur kita dengan tegas, dikatakan di sini. Tegur dengan tegas supaya sehat, kita sehat dalam iman. Luar biasa. Jadi kalau Tuhan izinkan kita menghadapi satu kenyataan hidup yang berat ketika Tuhan menegur kita, Bapak Ibu, bersyukurlah. Itu artinya Tuhan sedang membuat saudara dan saya, Bapak Ibu, menjadi sehat dalam iman. Amin. Menjadi sehat dalam iman. Ditegur dengan tegas. Sekali lagi ini berbicara tentang disiplin. Yang berikut, meningkatkan imun itu adalah kita harus rutin berolahraga. Itu menurut Paulus di 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Korintus pasal 9 ayat 27 juga. Dikatakan bahwa latihan badan itu terbatas gunanya. Artinya bahwa latihan badan itu masih ada gunanya, masih ada manfaatnya Bapak Ibu. Tetapi ibadah itu lebih berguna, karena ibadah berguna dalam segala hal. Haleluya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita? Kalau kita hubungkan dengan bagaimana kita juga harus berolahraga rutin supaya imun kita, daya tahan tubuh kita itu meningkat, kita punya kekebalan tubuh untuk menghalau atau melawan mikroba yang memasuk dalam tubuh manusia. Maka iman kita juga harus kita tingkatkan dengan cara kita melatih diri kita, Bapak Ibu. Kita melatih diri kita untuk jalani proses seperti olahragawan. Dia rutin berlatih. Paling tidak disarankan dalam seminggu kurang lebih 2-3 kali olahraga untuk menjaga imunitas kita. Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita terus melatih iman kita hari-hari ini? Supaya iman kita terus bertumbuh, iman kita terus meningkat. Kita harus rutin. Kita harus rutin saudara untuk melatih diri kita. Melatih diri kita dalam proses Tuhan. Saya tahu untuk berlatih itu tidak mudah. Apalagi kalau seseorang berlatih kemudian didampingi oleh para pelatih. Tentu kita disarankan untuk berlatih dengan keras. Apalagi kalau kita ingin untuk menjadi seorang juara. Kita harus berlatih dengan keras mengikuti aturan main yang sudah diberlakukan Bapak Ibu. Iman kita pun supaya meningkat kita harus izinkan iman kita ini, hidup kita terus dilatih oleh Tuhan. Hidup kita terus diproses oleh Tuhan dan kita harus mengikuti aturan mainnya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mengikuti aturan mainnya Tuhan supaya kita menjadi orang-orang umat Tuhan yang memiliki iman. Iman yang semakin hari semakin tumbuh. Iman yang semakin hari semakin kuat. Yang berikut, untuk meningkatkan iman kita. Saudara, kalau kita mau meningkatkan imun kita, kita harus berjemur di bawah terik matahari. Sekalipun panas, kita bertahan untuk berjemur. Bagaimana dengan iman kita? Firman Allah katakan, Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-28. Lukas 22 ayat yang ke-28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Saudara perhatikan, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Saudara perhatikan ayat yang ke-31 dan 32. Simon, Simon,
Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya apa? Supaya imanmu jangan gugur. Haleluya. Saudara perhatikan ini. Bahwa iman kita itu dengan menumbuhkan, meningkatkan iman kita. Kita harus sesuai ayat yang ke-28. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam segala pencobaan yang aku alami. Saya waktu yang lalu mendengar atau melihat satu video. Seorang pastor bertanya kepada anak, bagaimana dia sebagai pengikut Kristus, karena dia orang Kristen, apa yang harus dia lakukan? Kalau saya pengikut Kristus, kata anak itu, maka kalau Yesus ke kanan, saya ke kanan. Kalau Yesus ke kiri, saya ke kiri. Kalau Yesus maju, saya maju. Kalau Yesus mundur, saya mundur. Artinya apa saja yang Yesus lakukan, dia juga ikut lakukan. Kenapa? Karena dia sebagai pengikut Kristus. Kemudian pastor ini bertanya, kalau Yesus disalib, anak ini terdiam. Kalau Yesus disalib, apakah kamu mau disalib? Dia tidak berani mau berkata, kalau Yesus disalib, aku juga mau disalib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah terkadang kita sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus, kita pun ketika Tuhan izinkan untuk menghadapi satu proses penderitaan, kita diizinkan Tuhan untuk harus memikul salib. Tetapi terkadang kita menolak, kita berkata, Tuhan jangan saya. Tuhan saya tidak mampu. Tuhan saya tidak sanggup untuk memikul salib. Apalagi salib Tuhan. Tetapi sadarkah kita bahwa justru untuk meningkatkan iman kita, kita harus tinggal bersama dengan Tuhan dalam pencobaan yang Yesus alami. Itu sebabnya Simon, Yesus katakan, Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Artinya dalam proses yang diizinkan Tuhan, kita harus masuk, tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam penderitaan di dalam Yesus. Sekalipun dengan kekuatan kita menyadari bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup, saudara. Kalau kita ada tinggal bersama dengan Tuhan untuk menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan apapun, percayalah bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Simon, Simon, Yesus berkata bahwa iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Artinya Tuhan Yesus tidak membiarkan Simon jatuh ketika iblis berusaha untuk menghancurkan iman. Tapi Yesus berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Haleluya Bapak Ibu. Masuk dalam penderitaan bersama dengan Tuhan yang kadang kita menolak dan kita tidak mau menerimanya, tapi justru sama dengan kita sedang meningkatkan imunitas daya tahan tubuh kita untuk berjemur, rela berjemur, rela untuk menerima sakit, tapi untuk meningkatkan imunitas tidak apa-apa. Iman kita butuh untuk kita masuk dalam proses Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan dalam penderitaan itu. Dan jangan khawatir, kalau kita masuk dalam penderitaan bersama dengan Yesus, Dia tidak akan membiarkan kita. Amin. Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Mengapa? Karena ketika kita ada di dalam proses Tuhan, sekalipun satu penderitaan yang berat bagi kita, tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan,
disitulah Tuhan akan bertindak. Saat kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Iman kita, saudara, akan tumbuh justru di saat kita mengalami proses Tuhan tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam penderitaan. Yang terakhir, bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita? Untuk meningkatkan imunitas kita, kita butuh istirahat yang cukup. Tidak boleh stres. Firman Tuhan juga berkata, Tuhan memberikan kesempatan waktu khusus di mana umat Tuhan itu dapat mengkhususkan diri dengan Tuhan. Hari pertama sampai hari ke-6 kita bekerja. Tapi hari ke-7 Tuhan beristirahat. Umat Tuhan pada hari ke-7, hari yang kita khususkan untuk kita datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari yang ke-7, hari di mana kita beristirahat. Hari ini adalah waktu khusus kita dengan Tuhan, di mana kita dapat berjumpa dengan Tuhan, kita bersekutu, kita menyembah, kita memuji, kita menikmati firman, kita mengagungkan Tuhan, saudara. Itulah hari di mana kita mengkhususkan diri dengan Tuhan. Ketika kita memberikan hari yang khusus ini bagi Tuhan, maka saya percaya iman kita itu akan tumbuh. Coba saudara, di hari-hari khusus seperti ini, saudara tidak khususkan waktu ini dengan Tuhan. Berbeda ketika kita khususkan hari ini. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Saya mau khusus bersekutu dengan Tuhan pada hari ini. Dan dari saat itulah saya percaya iman kita ini akan tumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, pandang Tuhan dengan iman. Saya percaya ada hal-hal yang tidak dapat kita pikirkan, yang belum kita lihat, Tuhan akan lakukan dalam hidup kita, asalkan iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan biarkan iman kita itu menjadi lemah, Bapak Ibu. Jangan biarkan iman kita itu kalah dengan imun kita. Saudara, saya melihat dalam firman Allah, Wahyu pasal yang ke-13 ayat 10, dikatakan di sana bahwa yang penting adalah iman orang-orang kudus. Dalam Injil Matius, Yesus berkata, ketika dia datang, adakah iman di bumi? Ini berarti bahwa Tuhan ingin supaya hari-hari ini kita punya iman. Iman yang dapat menerobos logika kita. Karena iman itu dapat menjangkau hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam firman Allah berkata, kalau kita punya iman kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, mereka berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Percaya oleh iman kita, Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Mari saudara pandang Yesus dengan iman. Dengan iman kita pun akan masuk dalam perhentian bersama dengan Tuhan. Dengan iman kita akan menerima janji-janji Tuhan. Mari buka hatimu pagi hari ini. Pandang Dia dengan iman. Kita harus menjadikan iman kita bagian yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita juga harus meningkatkan imun kita supaya kita terhindar dari segala ancaman virus, bakteri dan lain sebagainya untuk tubuh kita. Tapi biar roh kita pagi hari ini terangkat di hadapan Tuhan, dan kita katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku percaya Engkau sanggup melakukan hal-hal yang besar. Aku memandang Engkau dengan iman. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Baik engkau yang ada di sini maupun engkau yang ada di rumah, percaya bahwa Dia ada di tempat di mana kita ada. Dia ada di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. Di situ Dia hadir. Imani pagi hari Dia melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdiri sambil kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Izinkan Roh Kudus bekerja di setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Buka hati saudara, bebaskan hatimu menyembah. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami memuji Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, mana dia dengan iman, masing-masing menyembah, masing-masing memuji Dia. Haleluya. Saudara yang ada di rumah pun menyembah, memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya, sesuatu pasti terjadi. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh imanmu, mujizat Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di rumah-rumah umat Tuhan yang saat ini sedang ada bersekutu bersama. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan dapat menjangkau setiap hati kami. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Iman kami berkata bahwa kami pasti mengalami perkara-perkara yang besar dengan Tuhan. Ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan, maka Engkau juga ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi kami yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Sesuatu pasti terjadi. Pagi ini Bapa berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah memuji menyembah Engkau. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di setiap hati kami. Roh Kudus bekerjalah di setiap kami. Roh Kudus teguhkan firman-Mu di setiap hati kami. Dan mampukan kami untuk dapat terus melakukan firman-Mu. Biar iman kami hari ini semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin mengalami kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan berkati kami semua yang hadir. Berkati semua yang ada di rumah-rumah. Jamah kami, urapi kami, nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur setiap apa yang kami berikan sebagai persembahan kami kepada-Mu, Tuhan yang memberkati sesuai dengan janji Tuhan yang iya dan amin. Berkati usaha pekerjaan umat Tuhan. Berkati rumah tangga umat Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati studi anak-anak muda. Berkati mereka dalam studinya di dalam nama Yesus. Berkatilah mereka yang sedang sakit. Tuhan nyatakan mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka alami pertolongan Tuhan. Yang menghadapi jalan buntu diberi jalan keluar. Di dalam nama Yesus.
Kami berdoa buat bangsa ini. Kami berdoa buat kota kami. Tuhan pulihkan dari ancaman pandemi COVID-19. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan berkarya bagi bangsa dan kota ini. Dan Tuhan berkati pemerintah kami di pusat sampai daerah. Bahkan kami berdoa buat para medis yang berjuang. Di hari ini Tuhan memberi mereka kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Apabila kami pulang sebentar, Tuhan sertai tibakan di rumah dengan selamat dari Tuhan. Berkati kami semua, dan kami akan menghadapi sepanjang minggu ini berjalan bersama dengan Tuhan di dalam sukacita yang dari Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara pulang, terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu dan akhiri ibadah ini dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sudah diberkati, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk sebentar.